Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video gua, Mbah Gojol. Ya, video ini meneruskan video yang sebelumnya ya, teman-teman. Yang terkait project GitHub user bagian 4. Nah, sekarang ini bagian 5, teman-teman ya. Jadi di bagian ini kita bakalan bikin halaman detailnya itu menampilkan followers dan followingnya ya. Kalau kemarin kita hanya sekedar bikin list, kemudian menampilkan detailnya ya, foto dan nama aslinya. Nah, sekarang kita akan nambahkan di sini sebuah tab ya, sebuah tab, kemudian nanti tabnya itu kontennya adalah followers dan followingnya. Itu. Ya, teman-teman yang belum subscribe ya, silakan di subscribe dulu. Karena di channel ini gue bakalan sering-sering sharing programming Android ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi langkah selanjutnya apa ya untuk menampilkan tab layout ya. Kita pakainya tab layout ya kemarin. Nah, kita coba lihat lagi codingan XML yang ada di detail activity. Ini kita tinggal kontrol klik aja. Nah, nanti di sini kelihatan XML punya kita. Nah, kemarin juga kita udah bikin, kita udah nambahin tab layout dan view pagernya ya teman-teman. Jadi kita tinggal panggil aja ID-nya menggunakan view binding, terus kita tinggal kita set aja ya. Nah, pertama kita bikin adapternya dulu teman-teman. Adapter untuk view pagernya, karena view pager itu dia butuh adapter ya gitu. Nah, kita bikin adapternya di folder detail ya. Nah, source code-nya ini gue cantumin di kolom deskripsi ya buat teman-teman yang mau ngikutin juga bisa. Kita bikin adapter, katakanlah detail adapter ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita melakukan pewarisan ke fragment set adapter. Ini FA fragment activity. Di sini kan dia mintanya adalah fragment activity. Jadi kita isi fragment activity. Kemudian kita harus tambahin satu lagi ya, sebuah parameter dari fragment listnya ya. Jadi view pager nanti akan menampilkan sebuah fragment ya, fragment yang lebih dari satu. Jadi untuk followers dan following kita pakainya fragment teman-teman. Nah, seperti ini kita alt enter, kita implement member. Kemudian get count-nya ini total dari fragment listnya itu kita ke fragment.size. Jadi dia akan menampilkan halaman view pagernya ya berdasarkan dari data mutable listnya ini. Oke. Kemudian di bagian create fragmentnya ini kita panggil fragment listnya, kemudian kita ambil menggunakan posisi yang ada di sini ya teman-teman. Jadi view pagernya nanti akan menampilkan fragment berdasarkan posisinya ya. Ya, ini udah cukup teman-teman untuk view pager adapternya. Kemudian sekarang kita akan panggil ya view pager dan tab layoutnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kita harus bikin dulu fragment sebagai fragment class ya, sebagai tempat untuk menampilkan followers dan followingnya. Kita menggunakan satu fragment aja karena secara data ya sama followers dan following, jadi
Lebih baik kita pakai satu fragment saja. Di sini kita bikin package baru lagi di dalam halaman detail ya, karena followers dan following itu berada di halaman detail. Jadi kita namain follow aja. Kemudian di sini kita bikin fragment blank. Kita namain follows aja ya. Terus kita finish. Add. Ini beberapa harus ada yang harus kita hapus ya teman-teman. Kita hapus aja. Dan ini juga kita hapus. Oke, juga. Nah, seperti ini aja teman-teman. Selanjutnya kita harus coding XML-nya. Kita bikin dulu UI-nya ya untuk menampilkan si fragmentnya. Untuk menampilkan list dari followers dan followingnya. Jadi kita hanya perlu Rasakel View aja ya untuk menampilkan datanya aja. Berarti kita bikin match parent semua. Jangan lupa kita kasih ID close. Nah, kayak gini aja. Nah, gitu, teman-teman. Ya, lanjutnya kita bikin view bindingnya di sini. Untuk view binding kita pakainya var ya, bukan let init. Untuk view binding di fragment. Kemudian kita panggil fragment apa ini namanya? Follow. Nah, ini follow binding, kita set ini init datanya tuh ke 0. Kemudian di sini kita bikin bindingnya. Kemudian fragment flat, layout in flat. Binding dot float. Oke, tambahin tanda tanya. Yap, udah selesai. Selanjutnya kita panggil method on view create ya. Nah, ini. Jadi kalau kita mau ngebuat mau nge-create view itu di on create view. Tapi kalau kita mau manggil ID dari view yang kita punya itu di on view create. Iya. Bagusnya seperti itu. Oke, jadi di sini kita panggil ID-nya apa, logiknya apa itu di on view create. Lanjut teman-teman. Di sini kita belum bikin adapter ya. Nanti adapter dari Recycle View si followers dan following kita samain aja ya kayak halaman utama gitu ya. Kayak yang bagian list user. Nah, adapternya kita samain kayak ini aja. Kita bikin dulu Recycle View untuk layout manajernya. Ya. Add, kita pakai LED. Add. Here, dan out in Flutter. Oh, kok pakainya add sih? Sorry. Apply pakainya. Nah, ini layout manager. Disnya ke fragment. Oh iya, karena fragment tidak memiliki konteks ya. Jadi kita pakainya require activity. Nah, buat teman-teman yang belum paham
apa itu fragment, apa itu activity. Gua juga udah bikin videonya ya terkait itu. Teman-teman bisa tonton aja, linknya ada di atas. Kemudian kita set has fixed true. Nah, ini dengan tujuan agar semua item yang kita punya itu ukurannya sama gitu, sama. Dan ini sangat apa ya? Sangat bergantung, bukan sangat bergantung, tapi eh, sangat bermanfaat untuk performa dari list recycle view-nya. Oke, cukup. Kita belum bikin adapter soalnya. Kita bikin dulu adapternya. Out, all, adapter. By lazy. Apa nama adapternya? Nama adapternya, oh ini user adapter. Adapter. Nah, di sini kita seperti ini aja langsung. Nah, baru di sini kita set adapter. Adapter sama dengan this adapter. Kenapa kita pakai this? Karena khawatir nanti kita malah manggil yang ini gitu. Jadi biar lebih jelas, jadi kita pakai this. Jadi kita akan mengambil ke arah adapter yang ada di sini. Oke. Selanjutnya apa ya? Oh iya, selanjutnya sebenarnya kita belum bikin apa namanya, belum bikin servisnya ya. Kita bikin dulu servisnya. Kita kemarin itu baru bikin servis untuk user list sama detail ya. Kita akan bikin untuk yang followers dan following. Nah, maka dari itu teman-teman disiapkan lagi postman-nya karena kita bakalan coba dulu di sini. Ini gue udah buatin di sini ya. Ini ada list followers. Ini gue juga udah siapin ya. Ini kita coba ikan dulu, kemudian kita send. Nah, ini followers dari GitHub punya gue ya. Knife Dev. Following dari Sidik Permana. Nah, kelihatan ya. Kita akan coba implementasi ini. Jadi kita copy. Nah, ini kita copy. Sebenarnya sama kayak halaman detail ya. Kan bedanya dia ada tambahan lagi. Ini set. Ini username. Kita samain kayak yang bagian detail. Ini. Kemudian di sini get followers. Nah, selanjutnya kita lihat responnya seperti apa. Responnya itu dia awalnya menggunakan JSON array, kemudian dia JSON object. Oke, berarti untuk responnya ini kurang lebih sama kayak yang bagian list user. Bentar, kalau kita pakai per page, beda nggak? Oh, sama. Oke, nanti kita akan menggunakan per page karena kita batasin ya, kita mau ngambil apa. Jadi per page ini dia itu sejenis kayak limit ya. Jadi mau berapa user nih dari followersnya Snapdev yang mau kita ambil. Misalnya kita mau ambil satu aja value-nya. Jadi nanti di sini cuma muncul satu aja nih datanya. Gitu. Tujuannya buat apa ya? Buat menghindari apa namanya? Limit request ya. Karena di GitHub API ini dia ada apa ya? Kayak ada batasan berapa sih maksimal kita harus request gitu. API-nya maksimal itu berapa kali? Itu ada. Oke.
Berarti sama kayak yang list user, di sini kita ganti seperti ini ya teman-teman. Sudah jadi. Selanjutnya kita bikin yang following. Lebih kurang juga following sama ya. Bedanya itu di ini following kita replace. Kemudian di sini juga kita harus ubah jadi following. Nah, seperti ini. Selanjutnya udah selesai. Oke, kita next ke servisnya udah, berarti ke detail activity-nya. Sorry, di view model dulu ya, kita belum nambahin di view model. Nah, di view model dulu, kita view model dulu. Jadi di sini get fun, get followers. Kayak gini ya. Get followers, ya benar, get followers. Ini kita masukin username-nya. Nah, sebenarnya kurang lebih sama teman-teman kayak yang di atas. Jadi kita copy paste, terus kita bikin mutable left lagi. Ini berarti followers. Nanti kita akan bikin lagi untuk yang following. Nah, seperti ini. Kita ke followers dulu. Di sini kita isi dengan get followers. Nah, seperti ini. Kemudian di sini resultnya kita ganti ke followers. Dan ini juga. Bagian ini juga. Bagian ini juga. Oke, selanjutnya yang bagian following. Following. Nah, ini kita tinggal ganti aja result dari table left-nya ke following semua. Biar cepat kita Ctrl R, kita replace. Nah, baik. Ya, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya ini kita tinggal panggil aja di data-data ini. Nah, kita ke bagian fragment dulu. Nah, ke bagian fragment, kita coba panggil. Kita coba observe di mutable left tadi yang udah kita buat ya. Nah, kita lupa belum panggil di sini view model. Nah, metode view model yang akan kita pakai adalah metode view model sharing ya. Jadi kita akan share view model dari si detail ini. Kita akan share nih. Kita akan share ke fragment. Gitu. Jadi nanti kalau kita share view model yang ada di detail fragment ini saling terhubung dengan yang ada di fragment. Gitu, mereka saling terhubung gitu. Saling koneksi. Ya. Itu disebut share view model namanya. Nah, untuk share view model caranya sebenarnya hampir sama kayak yang ada di sini ya teman-teman, cuman bedanya nanti di sini by-nya bukan by view model tapi by activity view models ya. Nah, kayak begini. Kita tinggal observe aja tuh table left-nya. Tadi nah, followers terus observe. Nah, karena di fragment ya. Jadi life cycle owner-nya kita harus isi dengan view life cycle owner. Tuh. Nah, kemudian di sini kita bikin sebuah function ya untuk apa ya? Biar codingan kita itu lebih reuse ya. Kita bikin sebuah function fun buat manage result-nya ya. Follow. Ini result-nya ke kelas kita. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini juga sama ya, teman-teman. Di sini untuk result-nya nah, kayak gini. Kita tinggal paste di sini, kemudian stat ini kita ganti state-nya kita ganti stat ya, sesuai dengan parameter yang ada di sini. Ah iya, kita belum bikin progress bar ya teman-teman.
kita buat dulu progress bar-nya. Progress bar itu sebenarnya penting, teman-teman. Penting, tapi kadang-kadang terlupakan. Jadi itu penting ya, teman-teman, progress bar. Tujuannya biar UX kita itu lebih lebih bagus lah gitu. Dan user jadi tahu, oh ini prosesnya lagi di download misalnya kayak gitu. Nggak bisa ditarik. Oh alah, ini frame layout, kita ubah jadi constraint layout. Nah baru kita coba tarik, terus kita magic. Nah selesai. Oke, di sini pasti ada pakai tanda tanya. Kenapa minta pakai tanda tanya? Karena di sini kita set inisialnya itu sama dengan 0 gitu. Set initnya 0, maka di sini dia harus di save ya. Tuh. Kotlin kan ada save 0. Nah, ini kenapa merah? Ini karena this fragment itu nggak punya this. Jadi kita harus pakai require activity. Kemudian apa lagi? Udah, nggak ada error kan? Selesai sudah. Ini apa ini? Ini kita hapus aja nih. Nah, ya, selanjutnya itu di sini kita panggil metode manage result follow menggunakan cara lambda. This ya. Terus titik dua manage result. Tuh. Jadi otomatis result yang ada di sini akan dikirim ke metode manage result follow. Nah, untuk following juga sama. Enakinnya jadi kita nggak perlu bikin dua when seperti ini nih untuk menghandle si followers sama si following ya. Selesai sudah teman-teman, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya di bagian detail. Di bagian detail ini kita harus bikin apa namanya, tab layout mediator. Dan kita juga harus bikin list dari si followers dan followingnya ya. Jadi file fragment dengan mutable list, ini fragment, kita masukin fragment ya. Kemudian langsung aja kita masukin follownya, follows fragment understand kayak gini. Kemudian bikin lagi. Nah, selesai. Terus kita bikin sebuah list untuk nama-nama tabnya, title tabnya. Kan title tabnya pasti kan ada dua juga ya, ada follower sama following. Nah itu kita harus bikin juga listnya. Jadi title fragments table list. Ini kita isi string. Kemudian di sininya kita harus tambahin ya di value. Kita tambahin untuk yang followers, following. Ini value-nya itu adalah followers. Ini value-nya following. Nah, kayak gini. Nah, kita tinggal get string-nya aja. String. Kemudian di sini ID-nya apa ya? ID-nya tadi itu string dot follow. Kok nggak ada? Oh, alt enter dulu. Set. Nah, baru ada followers dulu ya. Followers dulu udah boleh. Kemudian ini berarti following. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita bikin adapter. Adapter dari si view pager-nya ya. Adapter dengan
adapter tadi kita bikin nama adapternya apa ya? Oh ya, detail adapter. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukin disk, kemudian ini di fragment mutablesnya kita masukin ke fragments yang udah kita buat ya, yang ini. Oke. Terus kita panggil nih si view pagernya. Kita set adapternya ke variable adapter. Kemudian kita bikin tab layout mediator. Nah, kita masukin binding tab dan binding view pager. Ini ya. Ini kenapa merah ini? Benar kan ya, kita bikin binding tab. Oke. Kita coba cek ya. Tab layout bukan tabel nih. Oh, ini tabel. Tab layout. Nah, waduh. Nah, seperti ini teman-teman. Bukan tabel ya, tapi tab layout. Berarti yang di video sebelumnya pakai tabel tuh. Ya udahlah ya, nanti tinggal diganti tab layout. Nah, seperti ini teman-teman nanti jadinya. Di sini dia pasti minta ditambahin dua apa namanya? Dua parameter ya. Karena dia di sini ya, nih, di callback-nya di bagian tab konfigurasi strateginya di sini dia pasti ada dua parameter. Tuh, ini parameternya. Tab layout-nya itu sendiri sama posisinya. Kemudian kita tinggal panggil nih tab yang ada di sini. Kita panggil tab, terus text. Nah, ini kita set title-nya nih. Ini title-nya sebenarnya. Posisi. Fragment title. Oh, ini dia. Posisi. Nah, jadi kita set text ya. Set text title dari si tab layout-nya. Kemudian kita attach. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita panggil. Ini kita deteksi. Yang mau kita jadikan followers itu tab pertama ya. Tab pertama itu followers, tab kedua itu following. Berarti kita deteksi position sama dengan 0 berarti ya. Posisi sama dengan 0 berarti dia followers. Berarti view model dot get followers name false. Berarti ini following ya. Get following name. Nah, kayak gini aja. Jadi setiap bagian tab yang diklik baru dia download followers ya, atau following, tergantung tab yang dia klik ya. Kemudian apalagi, nah ini kan di sini ada, kalau ada yang abu-abu kayak gini kita alt enter, remove explicit type argument. Nah, seperti itu. Karena bagusnya memang dihapus kalau ada yang abu-abu seperti itu teman-teman. Ya, kita cek lagi ada yang kurang nggak. Kayaknya sih nggak ada. Coba kita jalanin dulu ya. Belum ke running ya. Oke. Ya, ini udah muncul. Coba kita yang
default. Kira-kira dapat nggak nih datanya? Coba kita sambil lihat log chat. Nah, following, followers. Oke, tapi kelihatannya sama nih datanya teman-teman. Kita coba cek. Kita coba cek lagi ya. Followers. Ini followers, ini following. Followers, following. Oke. Sepertinya ini harus kita pisahkan ya, karena dia observe ya. Jadi ketika kita nge-create fragment followers ya, follows misalnya. Nah, dua-duanya ini dia bakalan di observe di followers atau following. Itu karena kita menggunakan apa namanya activity serving model ya. Jadi ya otomatis kedua-dua fragment followers dan followingnya saling mengamati dari followers atau followingnya gitu ya. Jadi kita harus pisahkan dia. Kita pisahkan menggunakan sebuah kita tambahin tab ya. Tambahin tab. Kemudian di sini kita bikin sebuah apa namanya? Follow, following ya. ID-nya 100 saja. Ini followers berarti 1 ya. Oke. Nah, nanti di sini kita masukin tab-nya. Tab integer. Kita apply. Kita panggil tab dengan this type. Oke, kenapa nih? Oh, ini salah nih. Harusnya this tab dengan tab. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kasih if atau when juga bisa ya. Type di followers kan dia cukup mendengarkan atau cukup mengobserve yang bagian followers saja. Ini minta di alt enter juga tuh, dan ini following berarti dia hanya cukup mendengarkan bagian following saja. Kemudian pasti di detail sini ada error ya, ada merah. Nah, di bagian sini kita isi followers dulu ya, karena di sini kita title-nya mulai dari followers. Berarti yang kedua following. Oke, cukup. Kita coba. Ini udah jalan. Kita akan lihat bagian followersnya. Ini following, ini followers. Oke, masih sama rupanya. Coba kita yang lain. Oke. Kita harus tambahin di sini. Default dia get datanya itu adalah followers ya. Kenapa datanya followingnya sama? Coba-coba yang lain. Loh, hijau-hijau juga.
Hmm, oke. Coba kita cek followersnya. Ini benar kan? Oh iya teman-teman. Ini kita belum bikin. Ini kan dia masih followers nih. Ini kita harus ubah dulu. Get following. Kayak gini ya teman-teman. Nah kita akan coba lagi. Yang paling atas boleh. Nah ini followersnya adalah sini. Kemudian followingnya pasti beda. Nah beda ya teman-teman. Ini bedanya tuh di sini nih kelihatan nih. Di bagian yang baris ketiga itu udah mulai beda. Nah, oke, mantap sekali. Oke, teman-teman, mungkin dari gua itu aja ya terkait apa namanya penambahan followers dan following di bagian eh, detail detail user ya. Nah, mungkin di video berikutnya kita akan tambahin search user ya di halaman utama. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada saran, tulis aja di kolom komentar. Gua Mbah Gojol, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.